Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dari kecil, kita selalu dicekokin kalimat, sarapan itu waktu makan paling penting dalam sehari. Tapi, pernah gak sih kalian nanya, kata siapa? Dokter kah? Atau jangan-jangan perusahaan sereal yang pengen produknya tuh laku keras? Gimana kalau aku bilang, ide wajib sarapan itu sebenarnya cuma scam marketing terbesar abad ini yang berhasil nge-brainwash seluruh dunia? Gak percaya? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Propaganda sarapan. Oke, coba kita mulai pakai kacamata pengusaha bentar ya. Bisnis sarapan itu gila banget. Perputaran duitnya tuh bisa sampai ratusan triliunan rupiah per harinya loh. Ya, gimana nggak bikin ngiler coba? Makanya, biar bisnisnya tuh lancar, mereka nggak cuma jualan makanan, tapi jualan cerita. Sering denger kan kalau sarapan itu wajib untuk energi ataupun cegah penyakit tua? Ada yang beneran riset, tapi banyak juga yang cuma dongeng marketing doang sih. Jadi, kunci anak berprestasi, minum Energen setiap hari. Tahukah Ibu, jika ia tidak sarapan dapat mengganggu prestasinya di sekolah? Jadi, ceritanya dimulai di Amerika pada awal abad 20. Dulu, orang kerja fisik di ladang, jadi butuh makan banyak ya. Sekarang zaman berubah. Orang mulai kerja kantoran, duduk manis. Akibatnya, ya pada sakit mah lah karena perut kosong nih, langsung dihajar sarapan berat, berminyak, dan juga pedas. Disinilah John Harvey Kellogg masuk ya teman-teman. Dia percaya penyakit itu hukuman dari perilaku buruk alias kebanyakan enak-enak. Solusinya, diet makanan hambar yang membunuh nafsu. Dan lahirlah sereal jagung yang tawar banget. Kellogg ini juga pintar banget ya. Dia branding serealnya sebagai solusi sakit mah untuk pekerja kantoran. Praktis, gak perlu masak, dan dibilang bikin langsing. Padahal, ya ini bohong besar lah. Secara metabolisme, sereal itu diubah tubuh menjadi gula. Jadi, makan sereal tawar sama makan semangkuk gula itu, efeknya ke gula darah ya, sami mawon alias sama aja. Tetap aja ya bakal bikin gendut dan juga resiko diabetes. Masalahnya, hal ini gak akan kelihatan dalam jangka pendek, sehingga ya gak ada yang protes. Ditambah, anak-anak mulai ngerengek minta sereal karena kemakan iklan kan? Lagian iklannya juga pakai kartun lucu gitu ya. Jelas aja, lama-kelamaan mah anak-anak yang lihat juga bakal jadi kecanduan lah. Nah, menariknya, Beech-Nut yang jadi perusahaan bacon terbesar di Amerika malah kena dampaknya. Bacon dan juga telur dianggap terlalu berat untuk orang kantoran. Mereka tuh nggak mungkin banting setir jualan ubi cilembu kan? Jadi solusinya bukan memperbaiki produknya, tapi nyetir opini publik terhadapnya. Nah, ada seorang penasehat namanya Edward Bernays yang nantinya dikenal jadi bapak propaganda modern. Karena omnya yaitu Sigmund Freud adalah psikolog yang menganalisa kepribadian manusia, dia tuh jadi bisa belajar banyak bagaimana caranya gerakin pikiran orang banyak ya teman-teman. Makanya daripada ngeyakinin orang dan bilang produknya tuh lebih enak, dia justru menghubungi ribuan dokter untuk ngasih pertanyaan seperti ini. Dok, lebih sehat mana sih? Sarapan berat atau ringan? Ternyata mayoritas dokter menjawab berat, biar ada tenaga. Terus jawaban-jawaban tadi diubah jadi judul berita yang isinya tuh begini. Fakta ilmiah, 5.000 dokter merekomendasikan sarapan berat untuk kesehatan. Keren kan? Nggak ada penelitian apa-apa, langsung dibuat begitu dong. Ya, padahal juga nggak ada tuh ya penelitian spesifik soal baconnya. Tapi orang percaya karena ada embel-embel dokter tadi ya teman-teman. Dari sini lahirlah mitos terbesar dalam sejarah. Sarapan adalah makanan terpenting hari ini. Kalimat sakti ini sebenarnya bukan nasihat kesehatan, tapi murni copywriting iklan biar jualan sereal dan juga bacon tetap laku keras. Peluang bisnis lain. Nah, sekarang pernah gak sih mikir kenapa di film-film orang kaya tuh sarapannya pasti ada jus jeruk? Ternyata itu bukan tradisi leluhur, tapi hasil kepepet petani California. Dulu, California pernah panen jeruk gila-gilaan sampai stoknya tuh numpuk dan juga mau busuk. Petaninya pusing, harganya pun jadi anjlok. Solusinya, mereka sewa lah ya ahli iklan yang bilang, bro, kalau orang makan jeruk, paling cuma satu udah kenyang, tapi kalau diminum, 1 gelas butuh 3 jeruk, cuan kita naik 3 kali lipat. Akhirnya, mereka bikin kampanye masif kalau minum jus jeruk itu sehat banget, digabung juga sama jualan alat peras yang murah. Padahal seratnya hilang dan juga sisanya gulanya doang ya. Sukses besar saat itu teman-teman, jeruk yang tadinya nggak laku jadi menu wajib sarapan. Belum kelar di situ, masuk era modern, musuh kita berubah jadi rasa magar. Orang makin sibuk kerja kan, sampai-sampai nyuci mangkok bekas sereal aja rasanya tuh berat banget ya. Disinilah restoran fast food masuk jadi pahlawan kesiangan. Mereka mikir orang butuh makan pagi, tapi nggak punya waktu. Dari situ lahirlah menu sarapan drive-thru yang murah dan juga super cepat. Nggak perlu masak, nggak perlu cuci piring, tinggal hap aja di jalan. Your food. No. I just ordered. And now it's here. You sure? All right.
Where the, silverware, the plates and everything. You just eat it straight out of the wrapper and then throw it all out. All right. Okay. Jadi intinya, kebiasaan sarapan kita hari ini tuh sebenarnya didikte sama strategi marketing korporat. Kita makan bukan karena lapar, tapi karena iklannya tuh jago banget ya manfaatin kemageran kita. Padahal kalau mau ngeliat sejarahnya sih, manusia tuh nggak selalu harus sarapan loh. Sejarah dan kesehatan. Katanya sejarawan khusus makanan, kalau kita hidup di zaman Roma kuno, sarapan itu nggak ada loh di kamus mereka. Seriusan, mereka biasanya cuma makan sekali sehari pas siang bolong karena dianggap paling sehat. Alasannya tuh simple ya, belum ada listrik jadi masak pas gelap itu ribet. Bahkan di abad pertengahan, gereja Katolik pernah ngelarang sarapan karena dianggap sebagai simbol kerakusan. Ngapain kamu makan pagi-pagi? Kayak orang kelaparan aja. Bagi-bagi dong sama yang miskin. Dulu yang sarapan pagi itu biasanya cuma orang sakit ataupun buruh kasar yang emang butuh tenaga ekstra karena makanan harian mereka tuh kurang gizi, yang mana kurang protein dan juga kebanyakan karbo. Tapi semua tuh berubah waktu revolusi industri abad 19. Pabrik-pabrik maksa buruh masuk pagi buta dan juga kerja berat seharian ya. Mau nggak mau, bos-bos pabrik tuh mikir, kalau kuli gue nggak makan, mesin gue juga nggak jalan. Jadi sarapan itu awalnya bukan untuk kesehatan kita, tapi biar target produksi pabriknya tuh kecapai ya guys. Faktanya banyak penelitian modern bilang kalau nggak sarapan itu ya nggak apa-apa. Malah metode puasa kayak intermittent fasting itu bagus loh untuk metabolisme. Jadi kalau kalian bangun tidur nggak lapar ya skip aja, nggak usah maksa. Yang bikin gendut itu bukan kapan kita makan, tapi apa yang kita makan dan juga seberapa mager kita gerak. Kunci hidup sehat sebenarnya ada di ritme sirkadian ataupun jam biologis tubuh. Itu tuh jam biologis yang ngatur fungsi tubuh gitu ya guys. Dimana dari pagi sampai siang adalah waktu paling baik untuk mencerna makanan. Sementara kalau malam, sebaiknya jangan makan setidaknya 3 jam sebelum tidur. Yang ada bisa bikin kacau hormon di tubuh dan juga mengganggu kualitas tidurnya juga loh. Makanya ada pepatah dari orang Eropa tentang filosofi zona biru. Makan pagi kayak raja, makan siang kayak pangeran, makan malam kayak gelandangan. Maksudnya bukan untuk menghina ya, tapi porsinya tuh dikecilin pas malam biar nggak keganggu hormon tidurnya. Sama kan kayak jam biologis manusia, yang dioptimalin itu pas makan siang biar hasilnya tuh lebih maksimal. Jadi kesimpulannya, selama 100 tahun terakhir, kita tuh didikte sama iklan serial, jus jeruk dan juga bacon yang bilang sarapan itu wajib ya teman-teman. Padahal aslinya itu cuma strategi dagang biar produk mereka tuh laku doang kok. Jadi mulai sekarang, makanlah sesuai kebutuhan badan kalian, bukan sesuai maunya korporat. Stay smart ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.